Mohon siap, bismillah. Insya Allah, Bu. Bismillahirrahmanirrahim di kawitan. Ayeuna 1806 Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak ibu hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Sehat-sehat semuanya? Alhamdulillah. Baik, coba tengok kiri kanan. Apakah ada temannya yang hari ini tidak hadir? Ada. Ada? Siapa yang hari ini tidak hadir? Ayu nih. Iya, kemudian? Aura. Ada lagi? Yusuf. Indah. Konita. Ani. Ada lagi? Ada yang tahu kenapa temannya hari ini tidak dapat hadir ke sekolah? Sakit? Baik, kalau begitu kita doakan agar teman-teman kita yang hari ini tidak bisa belajar bersama kita karena sakit, mudah-mudahan segera diberi kesehatan, kemudian agar bisa kembali belajar bersama kita ya. Kemudian mudah-mudahan kita yang ada di sini selalu diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Dan setiap hari kita bisa belajar bersama ya. Baik. Sebelum memulai pembelajaran, agar pembelajaran hari ini bermanfaat untuk kita semua dan mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala, kita awali dengan berdoa bersama terlebih dahulu ya. Ketua kelas silakan mimpin doanya. Siap, berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Zidna ilman warzuqna fahman wa amalan mutaqabbalan birahmatika ya arhaman rahimin. Amin. Alhamdulillah. Terima kasih ketua kelas telah memimpin doanya. Sudah siap belajar hari ini? Siap. Oke, sudah rapi ya di mejanya? Sudah sarapan tadi? Sudah, sebelum berangkat sekolah sarapan terlebih dahulu? Sarapan. Baik, alhamdulillah ya, agar pembelajaran hari ini semangat ya, tidak lemas. Untuk selanjutnya kita bernyanyi bersama terlebih dahulu ya. Silakan boleh berdiri dulu semuanya. Terdengar? Terdengar ya? Garuda Pancasila, akulah pendukungmu, patriot proklamasi, sedia berkorban untukmu. Pancasila dasar negara, rakyat adil makmur sentosa, pribadi bangsaku. Ayo maju, maju, ayo maju, maju, ayo maju, maju. Baik, terima kasih telah bernyanyi bersama. Silakan duduk kembali. Semangat untuk belajar hari ini? Semangat? Nah, baik, kalau semangat. Sebelumnya Ibu mau bertanya terlebih dahulu. Tadi ketika berangkat ke sekolah, kalian berangkat dari rumah ke sekolah, ada yang menggunakan kendaraan atau yang lainnya? Ada. Menggunakan apa? Sepeda. Oh, ada yang menggunakan sepeda. Good. Kemudian ada lagi? Jalan kaki. Ada yang berjalan kaki. Betul. Ada lagi? Ada yang naik motor diantar dengan orang tuanya. Oke. Kemudian ada lagi? Tidak ada. Ya, tadi ada yang berjalan kaki, ada yang bersepeda. Nah, dari kedua kegiatan tersebut, Ibu mau bertanya, kegiatan tersebut kira-kira menggunakan apa ya? Kaki. Menggunakan kaki. Keduanya menggunakan kaki. Kita berjalan menggunakan kaki. Kemudian bersepeda menggunakan kaki. Menggunakan kaki dengan apa? Bagaimana? Menggoes. Dengan menggoes, betul. Nah,
Kedua kegiatan tadi kita menggunakan kaki. Kaki ini adalah sebagai organ gerak manusia. Ya. Nah, berkaitan dengan organ gerak manusia, hari ini kita akan belajar mengenai tema 1, organ gerak hewan dan manusia, subtema 2, manusia dan lingkungan. Pembelajaran 1 ya, di mana tujuan pembelajaran hari ini yang pertama, dengan sikap disiplin mengamati gambar, nanti Ibu berharap kalian dapat menyimpulkan aktivitas-aktivitas manusia yang memanfaatkan organ gerak. Ya. Kemudian nanti kita akan ada kegiatan berdiskusi, di mana Ibu harap kalian dapat menganalisis ide pokok setiap paragraf dalam suatu bacaan. Kemudian dari diskusi tersebut, nanti kita akan membuat peta pikiran. Nah, Ibu berharap kalian dapat mendesain peta pikiran tersebut dengan cara menuangkan ide pokok yang telah kalian baca nanti. Kalian temukan ya. Dan yang keempat, melalui kegiatan penugasan, Ibu berharap kalian dapat mempresentasikan hasil LKPD dengan percaya diri. Itu adalah tujuan pembelajaran kita hari ini. Baik, untuk selanjutnya, coba perhatikan. Yang ada di depan sini ada sebuah gambar, coba kita perhatikan dan kita amati. Ada gambar apa? Ada anak kecil sedang berjalan, betul. Kemudian gambar selanjutnya. Anak kecil sedang bersepeda. Sama dengan kegiatan kita tadi pagi ya, ada yang berjalan ke sekolah, ada yang menggunakan sepeda ke sekolah, betul. Kemudian ada apa ini, gambar apa berikutnya? Anak kecil sedang mencangkul, betul. Ada yang pernah melakukan kegiatan ini? Ya, yang laki-laki pernah? Pernah. Ketika kalian membantu orang tua, suka membantu orang tua di rumah, di sawah? Betul. Good job. Kemudian kegiatan gambar berikutnya. Ada gambar apa? Ada anak kecil sedang bercocok tanam. Menanam apa di sini? Menanam wortel, cabai, sayur-sayuran ya, dan buah-buahan. Di sini ada yang senang menanam? Senang? Ada yang punya tanaman di rumah? Tanaman apa yang kalian punya di rumah? Cabai. Ada tanaman cabai. Kemudian? Tomat. Wah, pinter. Nah, selanjutnya. Coba perhatikan kedua gambar di sini. Nah, tadi kita telah melihat ada 4 gambar. 4 gambar tersebut merupakan aktivitas sehari-hari kita yang pernah kita lakukan ya. Kemudian, nah di sini juga aktivitas yang tadi. Nah, dari kedua gambar di sini coba kita perhatikan. Ada kesamaan tidak dari kedua gambar di sini? Ada. Ada kesamaan? Ada. Oke, kegiatannya bagaimana kesamaannya? Sama-sama menginjak tanah, betul. Kegiatannya ada di tanah atau di ladang ya. Kemudian tadi ada apa lagi? Sama-sama membungkuk kegiatannya ya. Mencangkul, membungkuk. Kemudian bercocok tanam juga. Nah, kegiatan membungkuk, posisi tubuhnya membungkuk. Ibu mau bertanya, ketika kita dalam posisi membungkuk dengan waktu yang lama, kira-kira apa yang kalian rasakan? Sakit di mana ya? Sakit pinggang. Kalau membungkuk terlalu lama akan sakit pinggang. Nah, kemudian coba Ibu ingin lihat posisi duduk kalian. Tuh, langsung dibetulkan ya. Biasanya posisi duduk kalian ketika menulis itu seperti apa? Gini ya, rata-rata membungkuk tidak? Membungkuk ke depan. Kalian ketika menulis membungkuk ke depan dengan waktu yang lama, ada yang kalian rasakan? Ada. Apa itu? Sakit pinggang, betul. Nah, kegiatan itu baik tidak kalau untuk tubuh kita? Tidak, betul. Kalau kita membungkuk terlalu lama dan sering, kita akan mengalami gangguan pada tulangnya. Ya, ketika membungkuk ke depan, gangguan tulang tersebut dinamakan dengan kifosis. Nah, terkadang Ibu pernah lihat menulis dengan posisi tubuh seperti ini. Ada yang pernah? Pernah? Ya. Bagaimana posisi tulangnya? Bengkok membentuk S. Nah,
ketika kita kelamaan menulis atau sering menulis dengan posisi tubuh membentuk S seperti itu juga akan mengakibatkan kelainan pada tulang. Kelainan tersebut dinamakan dengan skoliosis. Good job. Nah, kira-kira baik tidak itu? Tidak. Nah, agar kita terhindar dari kelainan-kelainan tulang, berarti kita harus apa? Harus apa? Posisi duduknya harus apa? Duduk yang baik. Duduk yang baik itu seperti apa? Lurus. Nah, lurus. Good job. Nah, berkaitan dengan tulang dan lainnya, kita akan langsung ke materi, yaitu mengenai organ gerak manusia. Organ gerak manusia itu terbagi menjadi 2. Coba perhatikan. Ada gambar apa yang muncul barusan? Tulang. Nah, salah satu organ gerak manusia itu ada tulang. Coba dipegang. Mana tulangnya di mana? Oke, di sini ada di sini, di jari-jari. Di mana lagi? Di dada, bagian dada, punggung. Betul, ada tulangnya. Ada ya? Nah, kemudian yang kedua ada apa? Otot. Ada otot, betul. Nah, jadi organ gerak manusia itu terbagi menjadi 2. Yang pertama ada tulang. Tulang itu sebagai alat gerak pasif, di mana pasif ini tidak dapat bergerak sendiri. Jadi apa yang bisa membuat kita bergerak? Yang dapat membantu kita bergerak adalah otot. Betul, otot sebagai alat gerak aktif, di mana otot mempunyai zat yang membuatnya dapat bergerak sendiri. Nah, ada Ibu mau minta tolong, boleh ke sini Iki? Ke depan? Oke, sini, terima kasih. Nah, coba perhatikan. Oke. Maaf, boleh Ibu angkat? Boleh ya. Nah, di sini ada apa? Otot dan tulang. Otot dan tulang. Nah, bisa bergerak? Coba gerakan. Bisa bergerak? Nah, yang menggerakkan ini adalah hanya otot saja? Tulang. Nah, ada kerjasama antara otot dengan tulang. Nah, ini dinamakan dengan sistem gerak. Hanya bisa bergerak seperti ini? Tidak dong. Bisa gerakan yang lain? Coba gerakan apa aja? Ini gerakan apa? Berjalan. Bisa berjalan. Kemudian mundur, maju, mundur, maju, mundur. Ya. Itu oke. Terima kasih Iki. Terima kasih ya. Nah, tadi sudah dibantu dengan Iki bahwa Iki bisa berjalan, maju, mundur. Iki bisa menggerakkan tangannya. Itu dengan apa? Dengan otot dan tulang. Ada kerjasama antara otot dan tulang. Dinamakan dengan sistem gerak. Betul, dinamakan dengan sistem gerak, yaitu otot dan tulang saling kerjasama membentuk suatu sistem yang disebut sistem gerak. Sehingga kita dapat apa? Berjalan. Selain berjalan, berpindah tempat, betul. Berbicara. Kira-kira nih Ibu berbicara menggunakan otot? Menggunakan. Mulut Ibu bergerak tidak? Kalau tidak bergerak sampai sana tidak? Tidak ya. Jadi dengan bantuan otot kita dapat berbicara, menggerakkan bibir. Kemudian selain berbicara, kita dapat apa juga dengan otot bibir? Makan, betul. Bayangkan kalau misalkan tidak ada otot di sini, kita nggak bisa berbicara. Kita dapat mengunyah tidak? Tidak ya. Kemudian selanjutnya di sini ada apa? Rangka tubuh manusia. Ada rangka tubuh kita nih. Nah, bagian kanan ada tampak tulang-tulang atau rangka bagian depan. Kemudian yang di kiri ada bagian belakang. Ini gambar apa? Rangka tubuh manusia. Rangka tubuh manusia. Itu gambarnya gambar apa ya? Kumpulan apa? Kumpulan tulang-tulang. Betul, rangka tubuh manusia. Kumpulan dari tulang-tulang. Tulang kita itu ada berapa banyak? Ada 206 tulang yang saling berhubungan membentuk rangka tubuh. Saling berhubungan ya. Coba ini saling berhubungan tidak? Coba pegang. Ini saling berhubungan tidak? Saling berhubungan. Nah, bayangkan kalau misalkan ini sama ini nggak saling berhubungan, kebayang tidak? Kalian bisa gini-gini dengan baik?
lambai-lambai tangan dengan baik? Tidak. Kalian bisa mencangkul dengan baik? Tidak ya, jadi saling berhubungan. Kemudian selanjutnya, rangka tubuh kita ini memiliki fungsi. Kira-kira menurut kalian, fungsi dari rangka tubuh kita atau tulang-tulang yang ada di tubuh kita itu fungsinya buat apa sih? Ada yang tahu? Untuk bergerak. Dengan adanya rangka tubuh kita bisa bergerak, betul? Betul. Coba berdiri. Angkat tangan kanan. Angkat tangan kanan, angkat tangan kiri. Putar. Kemudian kalian teriak. Oke, silakan duduk kembali. Apa yang barusan kita lakukan? Bergerak. Angkat tangan, kemudian hanya bergerak saja? Bersuara juga. Nah, dengan bantuan apa? Otot dan tulang, betul. Nah, balik lagi ya. Tadi tulang kita ini berfungsi untuk apa? Untuk apa kira-kira? Untuk menggerakkan tubuh. Betul, ada lagi? Oke, coba lihat. Perhatikan di sini. Fungsi rangka tubuh manusia. Tadi pertama ada membentuk dan menegakkan tubuh. Kemudian tempat melekatnya otot. Jadi tadi kan ada dua, ada tulang dan otot. Nah, otot tersebut melekat pada tulang sehingga tulang kita dapat bergerak. Betul. Kemudian sebagai tulang di sini sebagai alat gerak pasif dan melindungi organ-organ penting dalam tubuh kita. Betul? Nah, selanjutnya. Ini rangka tubuh kita ini kan dari atas sampai bawah nih. Nah, sekarang kita akan bagi menjadi beberapa bagian, ya. Dari atas dulu ya. Nah, di sini ada gambar apa? Tengkorak. Atau kalau di sini apa ini? Kepala. Nah, kalau kepala kita secara utuh ada apanya? Ada mata, betul. Ada pipi, hidung, telinga. Nah, betul. Ini secara utuh. Untuk gambar yang ada di sini adalah gambar tengkorak. Nah, ada yang tahu fungsi tengkorak itu untuk apa? Melindungi apa? Betul, melindungi otak kita. Bayangkan kalau otak kita tidak ada ininya, tidak ada tengkoraknya, kebayang tidak? Kebayang. Nah, kalian bisa ngunyel-ngunyel otak teman kalian ya. Bahaya tidak? Bahaya ya. Kemudian kalau nggak sengaja kepleset, gubrak. Bagaimana keadaan otak kalian kalau tidak ada tengkoraknya? Jatuh ya. Copot, betul tidak? Ya, subhanallah ya, dengan kekuasaan Allah kita diberikan apa ini? Tulang, tengkorak di sini ya untuk melindungi otak kita. Selain untuk melindungi otak, tengkorak ini berfungsi sebagai membentuk wajah kita. Coba lihat, wajah kita berbentuk? Ya, ada bentuknya tidak? Ada lekukannya tidak? Ya, tengkorak di sana ada bolongnya, di sini dua. Fungsinya untuk apa? Untuk mata. Bayangkan kalau tengkorak di sini tidak ada bolongnya. Kita memiliki mata tidak? Tidak. Kalau kita tidak memiliki mata, berarti kita tidak bisa melihat. Betul. Kemudian ada lubang di sini untuk apa itu? Hidung. Kita butuh hidung. Untuk apa? Kalau tidak ada hidung? Tidak bisa napas. Betul. Kalau tidak bisa napas? Iya, betul. Kemudian di bawahnya ada susunan-susunan apa itu? Gigi. Kalian punya gigi? Ya. Giginya masih utuh tidak? Masih. Ada yang hilang? Pernah hilang tidak giginya? Pernah. Tumbuh lagi? Tumbuh. Betul. Fungsi gigi untuk apa? Makan. Selain untuk makan? Mengunyah. Selain untuk mengunyah? Betul, untuk berbicara juga ya. Ada untuk mengunyah, ada untuk makan, untuk berbicara, banyak fungsinya ya. Kemudian yang kedua di sini ada rangka badan. Dari sini, dari ujung kepala kita di sini, ini ada tulang, sampai sini ujung ekor. Nah, tersusun dari ada tulang leher, tulang punggung. Nah, selain ini di sini juga di depan. Coba kerasa, ada tidak? Ada nggak tulangnya? Ada tidak? Ada? Masih ada tulangnya? Ada dong ya. Nah, coba tulang yang ada di sini kira-kira fungsinya untuk apa?
Melindungi apa? Perut. Perut. Di dalam perut kita ada apa? Sus. Ada usus. Hanya usus saja kah? Lambung. Usus, ada lambung, kemudian Paru. paru-paru, kemudian Hati. jantung, hati, organ-organ dalam yang ada di sini dilindungi dengan tulang. Kebayang nggak kalau tidak ada tulang ini? Bisa berdiri dengan tegap? Nanti lembek ya? Ya, nanti lembek kita tidak bisa berdiri dengan tegap. Kemudian selanjutnya ada tulang bagian atas dan bagian bawah. Di bagian atas ada apa? Tulang apa ini? Tulang lengan, betul. Kemudian yang bawah ada tulang Kaki. tulang kaki. Tulang lengan untuk apa? Fungsinya untuk apa? Untuk bergerak. Contoh gerakannya seperti apa? Mengangkat meja. Mengangkat meja, mencangkul, betul. Apa? Iya betul. Kemudian organ kaki yang bawah, bagian bawah, fungsinya untuk apa? Berjalan, hanya bisa berjalan maju mundur kah? Tidak. Selain berjalan apalagi? Menendang dan kegiatan yang lainnya ya, kegiatan aktivitas lainnya. Nah sekarang masih konsentrasi? Oke, coba kita tes konsentrasi. Kita ice breaking terlebih dahulu. Nah, ice breakingnya adalah ibu membutuhkan 5 orang untuk maju ke depan. Ada yang bersedia? Acungkan tangan. Oke, good. Silakan ke depan. Neng, Kasep. Sebentar, ibu tutup dulu ya. Oke. Oke, silakan berjajar. Nah, ice breakingnya adalah yuk konsentrasi. Nah, yang di depan sini akan ibu beri sebuah kertas di mana ada sebuah kata. Nah, kata yang ada di sini harus kalian tebak, ya. Cara menebaknya yang di depan sini akan memberikan clue tentang kata yang ada di sini. Kenapa nih? Kenapa? Oke, clue yang ada di sini. Kenapa nih? Kok malu-malu? Oke. Clue-nya jangan menyebutkan kata yang ada di sini, tapi dikasih sebuah clue kepada temannya yang nanti akan ditebak ya. Paham? Paham cara kerjanya? Oke, good. Satu, jangan dulu dibuka. Jangan menyebutkan kata yang ada di sini ya, tapi clue-nya saja. Apa ya? Oke, ini deh. Oke, sok silahkan dibuka. Oke, sudah tahu? Sudah punya clue untuk temannya? Sudah semua? Sudah. Oke, kita dari Andika. Coba kasih clue kepada temannya. Apa clue-nya? Jangan digerakkan. Apa ya? Yang berhubungan dengan itu? Apa? Apa? Itu dengan apa? Dengan apa? Itu dengan apa? Ada itu? Di mana ininya? Di mana? Dengan menggunakan apa? Ya, tangan, betul. Coba kasih tahu. Hubungannya dengan apa? Tapi nggak boleh digerakkan. Nggak boleh kasih gerakan. Oke, dengan apa? Clue-nya adalah? Enggak, clue-nya betul. Apa? Belum. Clue-nya apa? Tangan? Tangan katanya. Kira-kira apa? Apa? Menulis, betul tidak? Betul. Tadi soalnya ada gerakan-gerakannya. Oke, good. Silakan duduk kembali. Kemudian, oke, jangan ada gerakan ya. Oke, apa? Apa? Bukan dengan tangan. Iya, apa itu kira-kira? Berlari betul? Bukan. Bukan. Ada. Kasih clue lagi. Memanjat. Apa? Bola. Bukan. Boleh dengan gerakan deh. Gerakan boleh dengan gerakan. Apa itu? Manjat pinang. Panjat pinang atau manjat. Oke, good. Good ya. Gak boleh disebutkan ya. Oke, gak boleh digerakkan juga ya. Oke, clue-nya apa? Olahraga. Olahraga. Good. Apa? Ada yang tahu? Olahraga dengan menggunakan apa? Kaki. Kaki. Kira-kira apa? Senam. Senam. Senam, betul. Menendang bola. Clue-nya betul tidak? Betul. Betul. Tadi siapa yang jawab pertama? Menendang katanya. Oke, good. Selanjutnya
Oke, kasih clue-nya yang agak susah. Apa kira-kira? Jangan apa namanya? Jangan disebutkan yang ininya. Coba yang ini apa? Oke, Ibu ganti clue-nya ya. Jangan disebutkan ininya. Clue-nya apa kira-kira? Dengan mulut. Dengan mulut. Dengan mulut clue-nya. Membaca. Membaca selain membaca. Makan selain makan. Bukan. Apa nih? Berbicara betul tidak? Betul. Good. Oke, yang terakhir apa nih? Oke, clue-nya apa? Jangan disebutkan ininya ya. Clue-nya saja. Apa nih? Mulut sama-sama dengan mulut. Apa? Apa? Betul tidak? Betul. Oke, tepuk tangan untuk semuanya. Sudah konsentrasi? Hari punten. Assalamualaikum Pak Ari. Baik, selanjutnya. Udah konsentrasi? Udah. Yakin udah konsentrasi? Oke. Angkat tangan kanan. Nah, kok dua-duanya? Coba kita tes konsentrasi lagi. Apa ya? Coba pegang hidungnya. Hah? Pegang hidungnya. Hidungnya di mana, Pak? Hidungnya di mana, Neng? Oke, masih ada yang belum konsentrasi. Oke. Pegang mulutnya. Oke, udah pegang mulut semua berarti sudah konsentrasi ya. Kita lanjut ya. Oke, baik. Untuk materi selanjutnya. Tadi kita membahas materi tentang tulang atau alat. Kalau tulang itu alat gerak apa tadi? Pasif, betul. Nah, selanjutnya kita akan membahas tentang alat gerak aktif atau disebut dengan otot. Nah, di sini ada sebuah teks, ya. Nah, ada yang mau bantu Ibu untuk membacakan teks di sini? Paragraf pertama, Neng Rai. Oke, terima kasih Neng Rai. Sebentar. Oke, silakan dibacakan, Neng. Otot-otot dalam tubuh manusia memiliki beberapa fungsi, tetapi fungsi yang utama adalah untuk bergerak. Adapun fungsi-fungsi yang lain antara lain untuk mendukung tubuh, menjaga postur tubuh, dan menjaga suhu tubuh. Semua fungsi otot tersebut dapat dilakukan apabila otot dalam keadaan sehat tanpa terjadi gangguan atau kelainan. Oke, Gu, terima kasih nih. Oke, untuk paragraf kedua ada yang mau bantu Ibu? Nih, silahkan. Silahkan bacakan, gelis. Otot dalam tubuh manusia berperan dalam gerak-gerakan yang disengaja. Betul. Gerak yang disengaja berarti dilakukan secara sadar dan membutuhkan usaha tersendiri pada tiap bagian otot. Contoh gerak yang disengaja antara berjalan, memutar, memegang, dan mengangkat. Oke, terima kasih, Neng. Terima kasih yang telah membantu Ibu membacakan teks di sini. Coba perhatikan. Tadi ketika temannya membaca, kalian sama-sama membaca dalam hati? Sama. Betul, ketika membaca dalam hati. Oke, sekarang Ibu minta kalian untuk menuliskan informasi yang ada dari kedua paragraf di sini. Ya, paham? Tuliskan informasi pada paragraf pertama, apa yang kalian dapat. Kemudian informasi yang kalian dapat pada paragraf kedua apa. Silakan dituliskan. Enggak. Oke, baik. Apa saja informasi yang dapat? Tuliskan saja, ya. Tuangkan dalam bentuk kalimat. Cek.
Oke, sudah? Sudah. Sudah selesai? Nah, baik, Ibu ingin tanya, informasi penting yang kalian dapat pada paragraf pertama itu apa? Oh, sama ya, otot-otot dalam manusia? Memiliki beberapa fungsi. Oke, itu informasi yang kalian dapat pada paragraf pertama. Kemudian pada paragraf kedua. Oke, bahwa otot dalam tubuh manusia berperan. Dan gerakan-gerakan yang disengaja. Oke, baik. Sekarang Ibu tanya, ketika kalian mendapatkan informasi yang ada di sini, tadi caranya dengan apa dulu? Mengamati, membaca pada setiap kalimat. Nah, coba kita perhatikan di sini ada berapa paragraf? Dua paragraf. Paragraf terdiri dari ya kumpulan kalimat. Pada paragraf pertama ada berapa kalimat? Tiga. Masih ingat setiap kalimat itu diakhiri dengan tanda titik. Betul. Paragraf pertama terdiri dari 3 kalimat. Nah, setiap paragraf itu memiliki ide pokok. Ide. Ya. Yang kalian bayangkan tentang ide itu apa? Ide. Punya ide loh. Jadi penulis sebelum membuat suatu paragraf, dia punya ide terlebih dahulu. Idenya apa nih? Kemudian dia akan kembangkan menjadi beberapa kalimat. Nah, oke, coba perhatikan di sini. Ide pokok. Ide pokok adalah ide utama atau inti pembahasan dari sebuah paragraf. Setiap paragraf pasti memiliki ide pokok atau kalian sering mendengar dengan pokok pikiran atau gagasan utama atau gagasan pokok pada suatu atau pada sebuah paragraf. Ide pokok itu terbagi menjadi 3. Yang pertama, ada paragraf induktif atau ide pokoknya itu ada di awal kalimat atau kalimat pertama, ya. Kemudian kalimat-kalimat selanjutnya itu adalah kalimat penjelas. Kemudian yang kedua, ada paragraf induktif atau akhir, di mana ide pokoknya itu ada di mana letaknya? Di akhir atau di paragraf terakhir. Maaf, ada di kalimat terakhir. Kemudian yang ketiga ada paragraf deduktif induktif atau campuran, di mana kalimat atau ide pokoknya itu ada di awal atau di akhir. Iya, betul. Nah, sudah ada gambaran mengenai ide pokok? Ada gambaran tidak? Ada sedikit. Ada sedikit. Nah, kalau begitu, ketika Ibu, untuk selanjutnya, di sini ada cara menentukan ide pokok. Yang pertama, tadi membaca seluruh teks. Tadi dibaca dulu kan seluruh teks yang 2 paragraf. Nah, ketika kalian membaca sambil membayangkan tidak? Ya, sambil membayangkan ya. Ketika membaca kalian sambil membayangkan. Kemudian setiap kalimatnya dibaca, dipahami. Kemudian memisahkan kalimat utama. Nah, caranya itu dengan memisahkan kalimat utama dari kalimat penjelas dalam sebuah paragraf. Kemudian ditandai informasi penting. Seperti tadi, Ibu kan meminta kalian untuk menuliskan informasi penting. Nah, kalian tandai informasi penting yang ada pada paragraf tersebut. Nah, kemudian, sekarang selanjutnya kita akan mengerjakan LKPD. Kita akan mengerjakan LKPD secara berkelompok, ya. Kita akan bagi kelompok menjadi 4 kelompok. Caranya 4 orang maju ke depan mengambil sebuah gulungan. Gulungan di sini terdapat angka-angka yang harus kalian ingat. Paham? Oke, 4 orang terlebih dahulu. Siapa dulu? Dari sini ke sini boleh. Oke, silahkan Neng. Kemudian diingat nomornya ya. Sudah? Oke, baik. Sudah diingat ya? Neng. 1, 2, 3. Iki sama Iki jadi 4. Oke, silahkan. Oke, sudah diingat? Sudah. Oke, good. Kemudian
Boleh ke depan? 4 orang yang mana dulu terserah, boleh. Lihat, diacak aja nih. 1, 2, 3. Satu lagi. 4. Oke. Sok Neng. Oke. Ada yang belum mengambil? Sudah diingat nomornya? Nomornya sudah ingat? Nah, sekarang yang nomor yang kalian pegang itu nomor kelompok. Ya, oke. Acungkan tangan kelompok 1. Oh, ini. Oke, good. Kelompok 1 sudah ada di sini. Kelompok 2. Kelompok 2. Oh, sudah di sini juga ternyata. Nah, kalau sudah tahu dengan kelompoknya, setiap kelompok perwakilannya Ibu minta untuk ke depan. Angka 3 siapa angka 3? Ada yang angka 3? Oke, ini perwakilan kelompok 3 ya. Ada yang angka 4 tadi? Siapa? Oke, ini perwakilan kelompok 4. 1 dengan 2? Silakan. Siapa yang mau ke depan? Oke, boleh ke depan terlebih dahulu. Perwakilan kelompoknya akan memilih sebuah dus. Di mana dus di sini dalamnya itu ada LKPD yang akan kita kerjakan bersama-sama dengan kelompoknya. Ya, sok silakan dipilih kardusnya. Oke, sudah dipilih. Sok silakan bawa dulu ke bangkunya. Baik. Dalam dus tersebut terdapat LKPD dan sebuah gulungan teks cerita dan gulungan kecil berupa angka-angka. Nah, angka-angka tersebut adalah pembagian paragraf. Paham ya? Jadi misalkan Neng ngambil kertas kecil nomor 4, berarti kebagian paragraf 4, seperti itu. Nah, sekarang oke, boleh berkumpul dengan kelompoknya dan untuk pengerjaan LKPD-nya bebas. Boleh di atas, boleh di bawah. Bebas ya. Cari tempat senyaman mungkin untuk mengerjakan LKPD-nya. Sok, silahkan. Cari tempat senyaman mungkin. Oke, yang ada yang di atas, mau di bawah. Oh, bebas, Neng. Mau di sini juga boleh. Di sini boleh, Neng. Silahkan, tidak apa-apa. Oke. Mau di mana? Oke. Oke, silakan dibuka dusnya. Kemudian baca terlebih dahulu petunjuk LKPD-nya, petunjuk pengerjaannya. Silakan. Silakan, Neng. Ini untuk Neng punten cantik ke kelompok sana. Vira. Punten, Neng. Oke, dibaca terlebih dahulu. Nah, kemudian oke, kita lihat. Kita tulis dulu nama anggotanya, anggota kelompoknya, kemudian dibaca langkah pengerjaannya, ya. Silakan. Oh iya, sebentar ya. Oke, ini untuk menggambarnya ya. Nah, boleh digambar terlebih dahulu. Sudah pembagian tugas per paragrafnya? Sudah? Oke, good. Oh, ini Iki boleh minta ke temannya dicolek saja. Cahya, boleh? Ini temannya ambil kalian. Oke, ada lem. Nanti dibagi saja ya. So. Tadi mana botol? Nah, ada di Andika. Oke, yuk aku bantu. Baik.
Oke, silahkan. Good, bagi-bagi tugas ya. Ada yang menuliskan ide pokoknya, ada yang menggambarnya, ada yang mengelemnya. Kerjasama yang baik. Oke, good. Oke, good. Pinter. Iya, betul. Di ini aja nih. Nah, nanti ada yang apa tinggal nempel gitu ya. Eta paragraf 2 lah di dieu. Paragraf 1 di dieu. Nah, paragraf 1 di mana nih? Nah, oke, good. Nyokap itu. Paragraf 5 awas. Oke. Kompak ya. Oke, baik. Oke. Iya, komunikasi. Oke, good. Oke, tinggal cocolek. Sok silakan. Boleh pakai kertas atau pakai yang lain. Untuk menghias. Oke, mungkin Aldi. Oke, Aldi. Iya, apa namanya, kasih lem ya. Nanti Neng Zahra tinggal menempel. Guntingnya ada tidak nih? Nggak ada. Bentar ya. Nah, tuh. Nah, good. Kerjasama yang baik. Jawab.
Oke, sekarang sudah bagian menempel ya. Oke, good. Cantik-cantik gambarnya. Oke. Oke, iya gitu. Jadi yang apa namanya? Ngasih lemnya bukan hanya satu orang ya. Oke, semuanya ngasih lem, betul. Biar nanti satu orang tinggal menempel. Good job. Boleh dong. Boleh dong, Neng. Nah. Oke. Kalian desain semenarik mungkin. Keluarkan kreativitas kalian ya.
Yang penting terlihat nanti garis penghubungnya ya. Bebas. Semudah mungkin. Oh, oke. Jadi garisnya mau mengurangin saja. Oke, boleh. Mana yang salah? Kedua. Wih, cantik. Iya, betul. Ini 5 menit lagi ya. Silakan ditempel, kemudian dihias. Oke, cantik ya. Ada yang mewarnai. Oke, kelompok ini sudah 85% ya. Oke, bagaimana kelompok yang lain? Sedang hias. Oh, gambar langsung boleh pakai
gambar apa ini? Bulat-bulat. Planet. Planet. Good. Kalau kita planet apa? Bumi. Di mana? Iya, boleh. Pakai pensil warna juga boleh nih. Pakai pensil warna boleh katanya. Pakai pensil warna boleh dihiasnya. Ibu, tadi tinggal diwarnai saja ya? Pink. Warnanya. Boleh saling ya.
Kita
belajar dengan materi hari ini itu bagaimana Pak? Tidak apa-apa? Itu ekspresi kalian ya, bukan ekspresi ibu ya. Kalau Ilham ekspresinya dengan senyum lebar menunjukkan giginya yang rata. Ya. Kira dengan senyum malu-malunya. Gak apa-apa nih, coba lihat, ibu kasih lihat. Baik, silakan boleh ditunjukkan kepada ibu. Bagaimana ekspresi kalian? Senang belajar hari ini dengan ibu? Terima kasih semuanya. Terima kasih atas partisipasinya. Oke, selanjutnya ada yang ingin ditanyakan? Tidak, baik. Kita tutup